Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini Jumat 21 Mei 2021. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan terus menyertai hidup kita yang mendatangkan kebahagiaan. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, sampai kepada pembacaan kita dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-11. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih hari yang baru Tuhan percayakan kepada kami. Dan kami mau terus bersama dengan Tuhan, mengisi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu. Engkau memampukan untuk kami dapat memahami, mengerti, serta menolong kami untuk kami dapat menerapkan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pasal ini sebenarnya pasal yang sangat kontras dengan apa yang dilakukan oleh Daud sebelum-sebelumnya. Ya, kita melihat bahwa seberapapun luar biasa Daud, dia seorang manusia yang bisa jatuh dalam dosa. Dosa bila dibiarkan akan terus bertambah besar. Bermula pada saat Daud tidak ikut berperang. Itu yang dikatakan ayat 1 sampai yang ke-5. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana. Tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, "Itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu." Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang padanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, "Demikian aku mengandung." Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita pergi ke luar negeri pada saat musim salju, kita bisa bermain bola salju. Apa yang terjadi ketika seseorang bermain bola salju? Ketika kepalan salju itu digelindingkan, maka bola salju yang tadinya kecil akan menjadi besar dan semakin bertambah besar. Bola salju itu akan membawa salju yang dilewatinya sehingga menyatu menjadi bola salju yang semakin besar. Demikian pula dosa yang satu akan melahirkan dosa yang lain untuk menutupi dosa yang awal. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dosa berawal dari mata melihat, hati menginginkan, dan tindakan melaksanakannya. Itu pola yang biasanya terjadi bila seorang jatuh dalam dosa. Pola ini pula yang terjadi dalam kehidupan Daud. Seharusnya ia berperang, tetapi ia melupakan tanggung jawabnya dan malah santai di istana. Pada saat itulah pencobaan datang. Ia melihat seorang perempuan sedang mandi, tidak berhenti hanya sekedar melihat, tetapi ia menginginkan perempuan itu, yang ternyata bernama Batsheba, istri dari prajurit Daud, Uria. Lalu dilanjutkan dengan mengambil Batsheba dan tidur dengannya. Setelah Batsheba mengandung, maka yang muncul kemudian adalah tipu muslihat untuk menutupi dosa tersebut. Mulai dari cara yang halus sampai cara yang kotor, sampai yang bersifat kriminal yang ditujukan kepada Uria suami Batsheba. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang paling akhir dari pasal ini dijelaskan
Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Sekali lagi, apa yang dilakukan Daud itu jahat di mata Tuhan. Dan firman mengatakan demikian, itu yang dilakukan Daud. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini menjadi pembelajaran buat kita, siapapun kita punya potensi untuk jatuh dalam dosa. Dari mulai melihat, menginginkan, dan kemudian bertindak dari apa yang kita lihat, kita pikirkan. Melihat, menginginkan, mengambil merupakan satu proses yang tidak berdiri sendiri, melainkan satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan berkembang. Seperti bola salju yang saya sampaikan tadi. Semakin menggelinding, semakin besar bola salju itu. Ini menjadi satu peringatan keras bagi kita semua, jangan pernah bermain-main dengan dosa. Bila suatu waktu kita jatuh dalam dosa, jangan berkubang di dalamnya. Jangan berusaha menutupi dengan berbuat dosa yang lain. Yang harus kita lakukan, kita sadar bahwa kita berdosa adalah bertobat, minta pengampunan kepada Tuhan Sang Penebus. Kenalilah kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Belajarlah dari kesalahan itu, namun jangan berkubang di dalamnya. Sebab kalau kita tetap membiarkan kesalahan dan dosa itu berkubang di dalamnya, maka akan memunculkan dosa yang baru, dan terus menerus sampai bertambah besar. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seorang Daud hamba Tuhan, dia bisa melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Kita pun memiliki potensi yang sama. Karena itu marilah kita senantiasa berusaha dekat dengan Tuhan dan persekutuan dengan saudara seiman. Jangan kita membiarkan diri kita sendiri dan menjauh dari persekutuan saudara seiman, maka kita yang mudah jatuh dalam dosa akan bisa juga jatuh dalam dosa dengan dosa-dosa yang ada di sekeliling kita yang berusaha menggoda kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dari pembelajaran hal ini, mari kita senantiasa terus berdekat dengan Tuhan. Jangan menjauhkan diri dari persekutuan saudara seiman, karena itu menolong kita supaya kita tidak jatuh dalam potensi dosa yang melekat dalam diri setiap orang yang memiliki natur yang sama, yaitu latar belakang orang-orang berdosa yang memungkinkan kita juga kembali untuk jatuh dalam dosa. Dan sekali lagi seperti yang diajarkan firman Tuhan, ketika dosa itu kita sadari ada, jangan berkubang di dalamnya sehingga bertambah besar, tetapi kita mau belajar bertobat, meninggalkan semuanya itu dan berbalik kepada Allah dan mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Maka Tuhan dengan segala kasih, Dia akan mengampuni segala dosa kita. Seperti yang diajarkan firman Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, Ia yang setia dan adil akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan dari segala kejahatan. Yesus Kristus yang mati di kayu salib menjadi pengganti terhadap konsekuensi dosa yang seharusnya kita tanggung. Dosa yang lalu, dosa yang sekarang, dan dosa yang akan datang. Mari kita menghargai, menghormati setiap pengorbanan Kristus dengan cara mematikan setiap dosa yang ada dalam diri kita. Dengan cara tidak berkubang di dalamnya dan bertobat meninggalkan semuanya itu, hidup seturut dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, yang kami puja, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucapkan syukur dan terima kasih oleh karena firman Tuhan yang membantu kami untuk kami senantiasa tidak berkubang di dalam dosa yang terus-menerus kami pelihara sehingga dosa itu semakin bertambah besar. Biarlah melalui firman ini kami disadarkan tak kala kami melakukan dosa dan sesuatu yang jahat di hadapan Tuhan. Kami datang kepada Tuhan dan mohon pengampunan
dan meninggalkan semuanya itu dan hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau. Kami mau bertobat dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Ya Tuhan, kami menyadari betapa rentannya kami dan lemahnya kami. Kami mudah sekali untuk jatuh dalam dosa. Karena itu kesempatan pagi hari ini kami datang padamu memohon ampun segala dosa serta pelanggaran yang telah kami perbuat, yang membuat Engkau kecewa terhadap kelakuan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, tolonglah kami untuk kami meninggalkan semuanya itu dan berbalik kepada Tuhan. Apapun dosa yang kami perbuat saat ini, sehingga hidup kami semakin hari semakin berkenan seturut dengan rencana dan rancangan Tuhan menebus kami dan menyelamatkan kami untuk hidup bagi Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Inilah doa permohonan ucapan syukur kami atas firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kekasih jiwa kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.